di rekaman. Diputar boleh. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, hadirin kaum muslimin wal hadirat, kaum muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam, sehat afiat, dan juga masih diberikannya kita panjang umur oleh Allah taala di tahun 2024 Masehi ini. Semoga tahun 2024 ini menjadi kebaikan-kebaikan untuk kita, keluarga kita, negeri kita tercinta, ditambahkan keberkahan-keberkahannya, dijauhkan daripada musibah-musibah dan malapetakannya. Amin ya rabbal. Hadirin, kita masih membahas yaitu masalah bab bersuci. Terakhir yang sudah kita bahas bahwa apabila hewan-hewan yang boleh dimakan lalu terlepas satu anggota tubuhnya dalam keadaan hidup, maka anggota tubuhnya yang terlepas dalam keadaan hidup itu adalah najis, jadi bangkai, tidak boleh dimakan. Nabi bersabda, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyit. Anggota tubuh hewan yang boleh dimakan yang terlepas dalam keadaan hidup, kayak kambing, sapi hidup-hidup, dipotong tuh apanya, lengannya aja, itu jadi bangkai, itu tidak bisa dimakan, itu najis. Itu terakhir yang kita bahas, lumayan lama ya, setahun lalu ya Pak, 2023 gitu. Baik, kita masuk pelajaran baru. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, karena agama ini secara garis besarnya ada dua saja, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dalam bab bersuci ini juga ada hadis-hadis larangan, contohnya ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Jangan kalian makan minum dari gelas ataupun piring yang terbuat dari emas dan perak.
Sekaya apapun orang Islam, tidak boleh piring, sendok, garpu, centong, gelasnya, kobokannya terbuat dari emas. Ini berarti pelarangan umum, baik laki atau perempuan. Padahal kalau untuk perhiasan, perempuan boleh nggak pakai emas? Boleh. Yang nggak boleh siapa? Laki-laki. Jadi abang-abang nih yang pakai emas tolong dilepas, gitu ya. Padahal emas itu kalau 1 gramnya 1 juta aja kita bulatkan, dipakai sama laki-laki itu nggak boleh. 1 juta aja tuh nggak boleh. Tapi Anda punya batu cincin, Pak. Ya, cangkangnya terbuat dari perak, batunya terbuat dari berlian, yang harganya mungkin bisa puluhan, ratusan, bahkan miliar, itu halal dipakai laki-laki. Emas yang cuma 1 juta, yang ada di jari laki-laki, itu tetap diharamkan. Menjadi hukum baku kalau emas tidak boleh dipergunakan bagi laki-laki, bagi perempuan boleh. Tetapi ini kedua-duanya, baik muslim atau muslimah, kedua-duanya tidak bisa menggunakan piring, garpu, sendok, gelas terbuat dari emas. Kenapa? Kata Nabi, fa innaha lahum fid dunya, semua itu adalah untuk orang-orang kafir di dunia. Walakum fil akhirati, dan untuk kita nanti di surga, di akhirat, baru boleh pakai piring gelas dari emas. Hadirin, dalam hal ini para ulama sepakat pelarangan itu. Ya, semewah-mewah umat Islam, piring gelasnya itu hanya boleh terbuat daripada keramik ataupun apa itu, yang termahalnya seperti itu, tidak boleh dari emas dan perak. Ya, ini tidak teruntukkan bagi semua benda, sebab kalau ada gigi kita yang copot laki-laki, itu giginya boleh kata Rasul diganti dengan gigi emas. Biasanya itu emas putih biasanya untuk gigi. Ya, dan itu memang diperbolehkan. Jadi yang tidak diperbolehkan, yang dapat larangan seperti ini. Ya. Karena pada zaman Nabi itu belum ada lagi teknologi yang kayak buat gigi palsu kayak kita itu yang murah-murah tuh, Pak. Yang ada di, maaf nih, tukang-tukang gigi yang pinggir jalan tuh kan, paling 1 gigi berapa, Pak? Ada yang pernah buat? 200.000. Nah, murah kan? Tapi kalau emas pada zaman Nabi, maksudnya gigi itu yang kayak sekarang itu belum ada. Cuma gigi emas sudah ada pada zaman Nabi. Makanya diizinkan karena ada perlunya untuk apa? Tampil dia lebih baik gitu ya. Kan kalau orang sininya giginya copot terus nggak ada penggantinya, repot juga itu. Ya. Dan kalau ada seseorang di antara kita pakai gigi emas 32 atas bawah emas semuanya, ya, itu kalau orangnya meninggal maka giginya itu boleh dicopot karena itu jadi harta warisan bagi anak istrinya. Bayangin kalau 1 giginya 5 gram, Pak, kali 32 berapa itu? Itu harta warisan semua. Tapi kalau dia yang terpasang dari yang 100.000, 200.000-an, udah nggak usah dicopot, nggak apa-apa, masuk ke kubur sama si mayit itu udah nggak apa-apa. Baik, nah hadirin, ini tujuannya adalah Nabi katakan begini supaya sekalipun dia sudah menjadi hukum baku, supaya kita di rumah tangga kita itu tidak terlalu bermewah-mewah. Ya, kadang ada tamu juga melihat kita, kadang ada ini. Ya. Tapi kalau gigi zaman dulu memang belum ada, sehingga diizinkan oleh Nabi. Bahkan hidung pun begitu. Kalau ada hidung yang copot, seorang sahabat hidungnya kena tebas. Ya, nggak bisa tumbuh lagi kan. Itu boleh dioperasi plastik dengan hidung emas. Tapi Allah alam belum pernah melihat orang kayak gitu. Tapi sumpahnya ada teknologinya, itu boleh. Baik. Kemudian ini ancamannya nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alladzi yashrab fi ina'il fiddah. Orang yang minum dari gelas ataupun makan dari piring terbuat dari perak ataupun emas,
innama yujarjir fi batnihi naro jahannam. Sungguh nanti siksaannya dia akan dimasukin api neraka ke dalam perutnya. Jadi ini ancaman berat. Ya. Makanya dilarang kita untuk memakai sendok, garpu, piring, gelas dari emas. Hadirin, kalau kita bicara hadis emas lebih lanjutnya, dalam hadis Sahih Muslim Nabi bersabda, tidak akan menyesal umatku yang menabung emas. Ya, karena orang yang punya emas, dia tidak akan sengsara. Ketimbang uang seorang muslim muslimah ada di bank, tiba-tiba terjadi inflasi kayak tahun 2008 dulu. Ya, sampai ada perusahaan-perusahaan hebat, ratusan perusahaan itu ambruk gara-gara mereka berhutangnya pakai kurs emas. Pakai kurs apa? Dolar saat itu. Tapi yang nabung emas dia selamat. Ya, contohnya nih, ya, kita kan sibuk juga nih di travel haji dan umroh. Itu saya ingat banget tahun 2008. Iya betul, tahun 2008 dulu tuh yang berhaji umroh pakai travel VIP, presiden, para menteri, itu 3 utama. Punya Andi Latif, masih ingat nggak Pak? Tahun 2008. Itu yang paling trennya itu. Kalau sekarang kan Maktur, Al-Amin gitu ya. Itu paling trennya dia. Ternyata 2008 dolar dari 2.000 rupiah, betul? Naik jadi berapa waktu itu? Hampir lebih dari 16.000 saat itu. Sementara dia pembayaran semuanya itu hotel yang VIP, bintang 5, pesawatnya yang serba lux gitu ya. Itu semuanya pakai dolar. Belum sempat dibayar, dolar naik. Disitulah karam perusahaan travel terbaik saat itu 3 utama. Jadi kalau seseorang dia hutang piutangnya pakai ataupun dia menabung dari rupiah saja, dikhawatirkan kalau perbankan terjadi kolaps, ya uang Anda itu bisa nilainya jadi sangat kecil. Tapi kalau emas, Masya Allah hadirin, orang yang nabung emas, 1 dinar emas tuh segini Pak. Ya, saya ada ikut komunitas tuh, kita beli 1 dinarnya itu harganya 3,8 juta. Beratnya hampir 2, atau 3, sekian gram. Ya, itu kata Nabi 1 dinar dari zaman Nabi 1200 tahun yang lalu sampai sekarang, kata Nabi harganya tidak akan anjlok, tetap 1 dinar bisa beli seekor kambing. Jadi kalau saya punya dinar di rumah tuh saya jual aja, jualnya mudah banget hadirin. Di Pegadaian. Tinggal datang ke Pegadaian, Pak, mohon maaf kemarin baru saya jual, ada perlu saya jual berapa keping gitu. Pak, ini 1 berapa? Ya, ini kalau di sini Ustadz rendah Ustadz 3,2. Saya bilang 3,2 lumayan juga itu. Akhirnya kita datang ke para anggota kita tuh. Saya mau jual nih, ada perlu duitnya buat umrohin anak-anak saya bilang gitu. Udah gitu, ya udah Ustadz ini aja lah kita tawar 3,4. Lumayan. Di Pegadaian 3,2 sama kita punya komunitas 3,4. Masih untung berapa? 200.000. 1 keping itu tipis Pak. Harganya pas kata Nabi. Dari zaman dulu 1 dinar bisa beli kambing. Ini tambahan saja. Emas memang tidak boleh kita jadikan sebagai alat makan minum. Tapi kalau Anda mau menabung dengan emas, insya Allah itu harganya tidak akan turun. Baik. Kemudian hadirin, masih bab tentang najis yang lainnya. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, idza dubighal ihabu, apabila kulit daripada binatang yang mati jadi bangkai, faqat tahura, sungguh dia sudah menjadi suci dengan disamak. Kalau bahasa santrenan kita itu dubigha ini artinya disamak. Disamak itu begini maksudnya. Ada seekor kambing, seekor sapi. Dia mati terbelit kakinya, lalu dia jatuh. Si pemiliknya nggak tahu, pagi-pagi lihat, aduh astagfirullah, sapi saya udah mati. Nah, ini Rasulullah SAW mengizinkan masih boleh dimanfaatkan apanya? Kulitnya. Kalau dagingnya sudah, nggak bisa diapa-apain.
Kecuali kalau Anda memang punya peternakan buaya, ya kasih buaya aja udah. Cuma sapi yang mati seperti itu tanpa disembelih, kambing yang mati tanpa disembelih, itu kulitnya jadi suci kalau udah disamak. Disamak itu pada zaman Nabi dicuci dengan air serta daun salam. Dikumpulin daun salam, tujuannya untuk menghilangkan daripada bau, daripada kelat-kelat yang ada nempel bau gitu kan. Coba aja Pak kalau kita berkurban. Padahal kurban itu bukan bangkai kan? Ya. Kulitnya tuh halal kita makan, dijadikan sop kulit apa tuh? Jadikan sate kulit, jadikan kerupuk kulit, itu boleh. Ini adalah perkara ini kerbau, sapi dan kambing matinya tidak disembelih. Itu dagingnya, kulitnya pun nggak boleh dimakan. Hanya saja kulitnya bisa dibersihkan. Kalau zaman Nabi dengan daun salam dan air, kalau kita ya lebih fresh. Ada apa? Ada rinso, ada sabun, ya. Ada benda-benda yang bisa mengharumkan. Dah, dicuci bersih, dijemur, sudah nggak ada bau bangkai lagi, itu jadi suci. Boleh dipakai untuk baju kulitnya itu. Bisa dibedakan Pak? Kalau kita lagi berkurban, hewannya itu kita sembelih. Sapi atau kerbau atau kambing, itu kulitnya boleh bulu-bulunya boleh kita bakar, kita hilangin, kulitnya boleh dimasak. Kalau ini enggak, sapi, kambing, kerbaunya mati tanpa disembelih. Itu kulitnya tetap nggak boleh dimakan, tapi dia boleh untuk jadikan apa? Pakaian. Kalau dia sudah disamak, dicuci, dijemur yang bersih, ataupun dijadikan alat yang lain. Seperti apa? Sejadah. Ya, asal dihilangkan dulu itu namanya bulu-bulunya dihilangkan, karena dia tidak suci. Kecuali kalau dia hewan yang disembelih pada musim kurban, kemudian bulunya masih ada utuh, bulu halusnya, jadikan sejadah. Kayak saya lihat ya di Tanah Abang tuh sering banget kita lihat kalau lagi musim kurban, kulitnya dijual tuh, udah jadi sejadah cakep, atau jadi hiasan dinding dengan kaligrafinya. Nah, itu boleh. Ya, apalagi kalau hiasan kan nggak dituntut untuk kesuciannya karena dia tidak dipakai untuk sholat. Tapi kalau ini dipakai untuk menjadikan baju, pakaian, kulitnya itu tetap bisa dimanfaatkan. Ini masih berkaitan dengan bab bersuci karena dari kulit-kulit itu pada zaman Nabi bisa dipakai untuk musim dingin. Gitu. Jadi kalau dia berkemul pada musim dingin, apalagi sekarang nih di Madinah sekarang dingin banget nih Pak. Ya, Desember Januari ini puncaknya. Saya lama tinggal di negeri yang ada saljunya 8 tahunan. Kalau sekarang ini udah turun salju semua ini. Ya, karena program S2 S3 saya di Pakistan yang tiap tahun itu di atas Islamabad itu turun salju. Jadi kayak kemarin tuh kita tahun baruan kan libur nih, kampus kita libur. Biasa kita jalan-jalan ke sana tuh Pak. Ya, saking noranya salju turun, bawa sirup marjan Pak. Jadi saljunya digituin, sirup marjannya ada aja temen yang kayak begitu, usil aja ibaratnya gitu ya Pak. Ibu sirup marjan, saljunya turun, coba katanya, emang enak rasanya. Saya bilang Masya Allah. Nah ya jadi begitu. Jadi Nabi mengizinkan ini karena memang di kota Madinah itu dingin banget. Apalagi hadirin kalau Anda berangkat sampai ke Damam, ke Taif, ke Al-Qasimiyah, lebih naik lagi tuh ke atasnya. Itu salju semua sekarang itu. Makanya kalau ada hewan yang mati pada zaman Nabi, kata Nabi, jangan dibuang. Oke lah, dagingnya dibuang, tapi kulitnya boleh Anda ambil, dibersihkan, boleh untuk jadi selimut berkemul. Gitu. Baik. Ya. Kemudian ini contohnya nih. Hadirin, Nabi melewati Rasulullah melewati bisyatin, satu ekor kambing, ya jurunaha, yang sedang digeret sama sahabat, udah jadi bangkai, mau dibuang kemana? Karena mereka nggak punya hewan buas yang mau makan ini gitu ya. Tapi kalau Anda punya ada buaya, biawak gitu ya peternakannya, karena untuk diambil kulit buayanya itu, lalu
kambing yang mati tadi tanpa disembelih mau dikasih ke buaya, boleh. Hadirin, ini juga masuk dalam masalah agama ya. Contohnya gini, ada seorang haji, dia punya usaha ayam broiler, cukup banyak itu Pak, ayamnya cukup banyak, ribuan. Setiap harinya itu ada yang mati sendiri, karena ribuan, paling enggak jumlahnya 10 ekor, ada aja tuh yang mati. Terus begini, pernah ada orang yang mau beli, Pak Ustadz saya mau beli ini nih dari Pak Haji Anu. Saya bilang tidak boleh akadnya jual beli, karena ini ayamnya udah mati. Ayamnya sudah mati, dia jadi bangkai, tidak boleh jadi akad jual beli. Itu agama kayak begitu. Kalau terjadi transaksi jual beli akan bangkai hewan tadi, tidak boleh. Begini loh Ustadz, saya kan di rumah ada peternakan buaya. Jadi dengan Pak Haji ini udah langganan. Setiap hari kan ada yang mati aja tuh. Naudzubillah, asal jangan dijual tuh. Ya Pak, ada orang jual dijadikan ayam udah bumbu kuning gitu kan. Dijual sama ibu-ibu, namanya ayam apa? Ayam tiren gitu kan, mati kemarin. Nah ini haram nih, berbahaya. Nah, oke lah gini, Bapak untuk apa nih konsumsi buaya-buaya saya? Karena saya beternak. Dan kalau saya beli di sini dari ayam yang mati, itu adalah termasuk memudahkan saya untuk ngasih makan ke buaya-buaya itu. Betul, nggak apa-apa saya bilang. Cuma Anda dengan Pak Haji pun harus paham, tidak boleh akadnya jual beli. Karena ini sudah jadi bangkai. Oh gitu Pak Ustadz? Iya. Jadi gimana? Akadnya jangan jual beli. Tapi akadnya apa? Bayarin aja deh jasanya. Ini ayam kan udah mati kemarin. Sampai segede ini bayarin aja deh jasanya. Begitu. Jadi bayarnya jasa. Jangan bayar benda najis. Jual beli benda najis haram. Tidak boleh. Begitu caranya. Nah, besok-besok kalau datang ya udah kasih kayak berapa harganya untuk jasanya aja. Sampai sebesar ini ayamnya yang dia udah mati. Kan mesti aja tuh Pak, ayam ribuan, ada tuh sehari 10 ekor, 10 ekor. Kecuali kalau ada 1000 ekor, matinya 800 ekor. Kalau itu sih bukan, mesti kena virus kalau itu kan. Ya, kena wabah. Baik. Dah. Kemudian, Nabi melihat ini, satu kambing sedang diseret sama para sahabat. Mau dibuang. Faqala, maka Rasul SAW memberikan arahan. Kata Rasul, lau akhastum ihabaha. Oh, ini boleh kamu ambil kulitnya. Tanduknya juga boleh diambil. Tanduk itu boleh. Sebab pada zaman Nabi mereka berbekam pakai tanduk. Tanduknya udah dikopongin, dibersihin. Nanti mereka berbekam tuh pakai tanduk. Kalau kita kan berbekam pakai apa? Ada alatnya tuh. Atau enggak di kop, kalau dulu belum ada alat, di kop pakai gelas, masukin api gitu kan, glek gitu. Nah ini pada zaman Nabi pakai tanduk, tanduknya itu boleh diambil, kata Rasul, ambil tanduknya, ambil kulitnya, dibersihin, nanti bau-bau bangkainya udah nggak ada, halal kalian pakai untuk sholat, atau dikantongin, nggak apa-apa itu. Tapi para sahabat saat itu belum paham, faqalu, para sahabat berkata, innaha maitatun, ya Rasul, sungguh, ini kan udah jadi bangkai, mati sendiri, enggak kita sembelih. Faqala, maka Rasul bersabda, yutahhiruhal ma'u wal qarazu, boleh kok, tinggal kamu ambil pisau aja, kulitnya itu kamu lepas dari badannya, kemudian kamu cuci dengan air, wal qaraz, dan juga dengan daun salam. Daun salam ini tidak wajib, tujuannya adalah supaya dia dengan daun salam itu jadi tambah harum dan baunya hilang. Kalau sekarang kita boleh pakai apa saja, seperti rinso, seperti apa, begitu ya. Dibersihkan, dicuci, dijemur, nanti boleh dipakai. Dah. Baik, hadirin para jamaah dirahmati Allah. Kemudian kita masuk pada masalah selanjutnya. Ketika ada Rasulullah sedang berkhutbah, lagi musim haji ini hadirin. Nih, Rasulullah itu berhaji tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah, beliau
wukuf di padang Arafah, selesai wukuf, mengerjakan semua manasik haji sampai selesai, kemudian pulang ke Madinah. Jadi dari bulan apa itu? Bulan Muharram, dari bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Pulang ke Madinah, bulan Rabiul Awal habis haji, 3 bulan ke depan beliau meninggal dunia. Makanya hajinya Nabi disebut Haji Wada. Kenapa Haji Wada? Haji perpisahannya Rasul. Enggak haji lagi kan, udah meninggal. Makanya disebut Haji Wada. Nah, khotobana Rasulullah SAW di Mina. Rasulullah lagi khutbah di Mina ini, Pak. Ya, kalau Anda sudah haji, sudah umroh, bisa lihat keadaan Mina sekarang, yang fasilitasnya, apalagi di dekat, kalau itu pelontaran, tempat melontar jumroh, di situ udah hotel-hotel mewah itu. Untuk orang-orang kaya Arab, temboknya itu warnanya coklat, dindingnya itu marmernya apa? Keramiknya itu dibuat. Jadi di sana udah enak banget lah. Kalau kita, apalagi kalau Anda hajinya pakai travel yang plus, itu udah air condition, udah tempat tidurnya macam-macam. Baik. Tapi tetap ada susahnya juga, Pak. Susahnya itu berdesak-desakan toiletnya. Karena 10 toilet itu untuk 2.000 orang. Ya, itu pun yang plus. Kalau yang tidak plus, saya pernah ngalamin haji yang tidak plus, itu lebih repot lagi. Ya, bertumpuk-tumpuk softtek apa gitu di toiletnya. Tapi kalau yang di haji plus, itu lebih nyaman lah, lebih ini. Ya. Lagian kalau Anda berhaji pakai yang reguler pemerintah, itu kan waiting listnya kalau Bekasi aja berapa tahun tahu? 20 tahun, Pak. Anda daftar sekarang 25 juta, pelunasan nanti pas mau berangkat, kapan berangkatnya? 2045. Kira-kira presidennya siapa ya? Gibran kali ya. 2045, bayangin gitu ya. Nah hadirin, ini kalau Anda berangkat pakai yang plus, bayarnya memang cukup mahal, 250 jutaan. Tapi waiting list cuma berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun. Baik, nih Rasulullah sedang berkhutbah di Mina. Wahwa ala rahilatihi, Rasul berada di ontaknya. Ya, jadi berkhutbah di atas ontak hadirin. Karena belum ada mimbar waktu itu di Mina. Supaya para sahabat jumlahnya 100 ribuan orang bisa ngelihat di atas ontak. Walu'abu hayasil ala katifi, kemudian dan air liur ontaknya Nabi, air liurnya yasilu mengalir ala katifi ke atas pundak saya. Jadi yang cerita ini nama sahabatnya Amr bin Kharijah. Dia tukang megangin apa? Pelanaknya ontaknya itu. Ya kan ini mulut ontak, ini tali pelanaknya. Rasul lagi khutbah. Ontaknya sambil diginiin, tenang, tenang. Nabi lagi berkhutbah. Amr bin Kharijah sambil dengerin gitu ya. Udah gitu, ya, tidak terasa tuh air liurnya sampai netes ke sini gitu ya, ke pundaknya. Rasul melihat dan beliau tidak melarang. Berarti apa? Dihukumi dari kenajisannya dan tidaknya. Berarti apa? Air liur ontak tidak najis. Kalau najis pasti Rasul akan katakan cuci. Ya, tidak sah sholatmu kan begitu. Jadi air liur ontak, air liur kerbau, air liur sapi, air liur kambing, yaitu hewan-hewan yang boleh dimakan, itu adalah suci, tidak najis. Sampai sebegitunya masalah yang sudah kita bahas dulu-dulu, ini lebih jauh lagi, begitu ya. Kemudian hadirin, kemudian masalah kesucian air mani atau sperma. Ini pun dibahas dalam hadisnya. Kata Aisyah, karena Rasulullah SAW yagsil al-mani. Rasul pernah mencuci air mani yang ada di sarungnya. Tapi namanya cucian laki-laki, Pak. Summa yakhruju ila sholati, kemudian beliau berangkat sholat, fidzalika saub, pada sarung yang kena air maninya itu.
Kata Aisyah, wa ana anzur ila asaril ghusli fih. Dan saya masih melihat bekas daripada air maninya itu masih ada. Nggak begitu bersih. Ini menunjukkan air mani suci, tidak bernajis. Atau kita lihat lagi. Kata Aisyah, laqad kuntu afrukuhu min sobi Rasulillah SAW. Saya membersihkan air mani yang udah kering di baju Rasul, cuma saya kerik. Dikerik gitu, Pak. Fayusalli fih. Kemudian Rasulullah sholat pada kain sarungnya itu. Ini menunjukkan air mani memang suci, tidak najis. Inilah yang dipegangi oleh pendapat ulama kita. Ya, kalau air mani adalah suci, tidak najis. Kali aja itu. Contohnya apa? Contohnya seseorang lagi tidur, mimpi basah. Ya, mimpi basah di sarungnya. Tidurnya pakai sarung. Kemudian nggak ada sarung lain untuk sholat subuh. Itu dipakai juga nggak apa-apa. Ya. Kalau mau lebih nyaman lagi ya udah dibasuh aja yang pas kena air maninya itu dibasuh. Ya, dijemur, dijembreng sebentar, nanti kering boleh dipakai lagi. Intinya air mani itu suci. Dari situlah para ulama lebih jauh membahas. Karena hukum air mani itu suci, semua jenis telur daripada hewan, sekalipun nggak boleh dimakan, telurnya itu halal. Kayak telur ular itu halal. Asal dia belum jadi anak ataupun yang mengandung racun atau bisanya. Sebab hadirin, kalau ular kobra baru lahir, pernah lihat Pak, ular kobra baru lahir segede sedotan, enggak ada sedotan ya Pak. Segede sedotan itu Pak. Ular kobra baru lahir segede sedotan. Ya. Itu pernah tetangga kami nemuin itu, santri Pak. Ada pesantren di tetangga kita. Ya, kemudian dia ambil itu, dimainin. Dia nggak nyangka itu kan masih kecil banget. Ternyata kobra. Dimainin gitu. Ternyata satu ketika dicatek sama ular kobra kecil, segede sedotan gitu. Itu sampai Isya, sampai mau meninggal dunia hadirin, keluar busa di itu. Kecil itu padahal, bukan besar ular kobranya. Masih anak, baru netas dari telurnya, dimain-mainin sama anak-anak. Disangka itu ular kadut gitu. Kan kalau ular kadut nggak apa? Nggak ada bisanya. Itu anak sampai mau mati. Ya. Nah hadirin, kemudian maksudnya begini, kalau memang telur ular itu sudah dipastikan mengandung racun, itu tidak boleh. Haramnya dari racunnya. Sekarang apa contohnya? Binatangnya nggak boleh dimakan, tapi telurnya halal. Karena telur itu suci. Contohnya apa? Penyu. Penyu kan nggak bisa dimakan Pak. Karena hidup di dua alam. Tapi telurnya halal. Telurnya bahkan harganya 3 kali lipat telur biasa. Ya. Dan kandungan proteinnya pun itu 3 kali lipat dari telur biasa. Ya. Jadi kalau ada yang mungkin rumahnya di dekat pantai, pada musim bertelurnya penyu ini, itu Anda dapat daripada telurnya, boleh sih dimakan. Dah. Ini saja hadirin, waktunya sudah mau habis ya, ada 5 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini bab bersuci masih cukup banyak, tetapi waktu kita ini karena zuhurnya makin ke sini ya. Zuhurnya makin ke jam 12. Silakan hadirin, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Pertanyaan bebas. Ya, silakan. Jalan? Gimana? Enggak, pertama kali. Oh, ya. Pada zaman Nabi ada yang namanya dalam fikihnya itu disebut luqotoh. Luqotoh itu menemukan barang berharga di tengah jalan. Nah, karena pada zaman Nabi
memakai hukum Islam, jadi betul-betul terpercaya, setiap orang menemukan barang temuan berharga itu diberikan kepada pemerintah setempat. Nanti akan diumumkan selama 1 tahun. Ya. Lalu yang merasa kehilangan dia harus menyebutkan secara spesifik jenisnya. Kalau jam, katakanlah jam Rolex gitu ya, jam mahal. Nanti dia datang, sebutkan cirinya apa, warnanya apa, supaya nggak bohong, gitu kan. Nah, pada zaman Nabi setiap barang temuan diserahkan kepada pemerintah setempat untuk diumumkan selama 1 tahun. Sekarang kalau Anda menemukan barang temuan, barang berharga, Anda mau kasih ke siapa? Pak Lurah. Pak Lurahnya amanah nggak? Nah, kita nggak ada menganut hukum Islam yang masalah ini. Jadi, ya, Anda boleh mengambil inisiatif barang temuan itu Anda umumkan secara pribadi. Maksudnya, barangnya Anda pegang, bendanya itu, lalu Anda umumkan. Siapa yang kehilangan benda ini, silahkan datang ke saya dengan syarat-syarat dan bukti-bukti bisa menyebutkan ciri-cirinya. Supaya tidak ada bohong di antara ininya, yang merasa kehilangan. Yang kedua, kalau memang sampai setahun nggak ada yang memiliki dan tidak ada yang datang, nggak ada yang mengklaim, Anda boleh ambil inisiatif, dihartakan, diduitkan, dijual, dikasih ke fakir miskin, atau disumbangin, yang terbaik disumbangin ke masjid atau pesantren, supaya dia menjadi amal jariah bagi orang yang kehilangan itu. Jangan kita nikmatin. Yang terbaiknya begitu. Karena kita tidak ada undang-undang yang mengatur itu di negara kita. Tapi kalau dalam hukum Islam ada, namanya bab luqotoh, yaitu penemuan barang temuan. Ya, gitu. Kira-kira nemunya apa nih? Ustadz, saya nemu 100.000 Ustadz. 100.000 tuh lumayan berharga. Mau umumin ke siapa? Ya udah, di antara teman-teman karyawan. Kira-kira ada yang kehilangan nggak? Sampai berapa hari nggak ada yang ini kan? Nggak ada mengklaim, seminggu, sebulan. Udah sumbangin aja deh, masukin tromol masjid. Atas nama orang yang kehilangan itu. Anda juga dapat pahala, ya. Orang yang kehilangan itu juga insya Allah dapat pahala. Ustadz, kalau nemunya 1.000 gimana Ustadz? 1.000 sih, kalau orang kehilangan 1.000 kayaknya nggak terlalu bersedih. Nah, makanya disebutnya ini adalah barang temuan yang berharga, terutama emas, jam yang mahal. Baik, ada lagi? Kita sampai jam 1 aja kan? Kalau tidak ada hadirin, kita cukupkan sampai di sini. Dan ini baru, nanti belum masuk masalah berwudu ya. Akhir-akhir ini nanti kita akan masuk masalah berwudu serta mandi junub. Itu penting sekali untuk kita ketahui juga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sampai di sini saja, kekurangan dimaafkan. Dan kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.